Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Dempalari dengan NIM 4334200022, Program Studi Pendidikan IPA. Baik, di sini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Terlebih dahulu, tujuan pembelajaran ini yaitu yang pertama, mengetahui nutrisi dalam makanan, kedua, menjelaskan sistem pencernaan manusia, dan yang ketiga, mengetahui kelainan pada sistem pencernaan. Nah, nutrisi dalam makanan. Di dalam makanan itu terdapat karbohidrat, contohnya seperti ubi, protein, contohnya seperti tempe, lemak, contohnya seperti margarin atau mentega, vitamin, contohnya seperti buah jeruk, serta pada mineral yaitu kacang-kacangan. Nah, semua bahan makanan yang ada di sini merupakan bahan makanan yang diperlukan oleh tubuh kita. Selanjutnya terdapat proses pencernaan manusia, di mana proses ini yaitu mengubah makromolekul menjadi mikromolekul agar dapat diserap oleh tubuh kita. Nah, makromolekul ini artinya besar, sedangkan mikro ini artinya kecil. Jadi secara sederhana, pengertian dari makromolekul menjadi mikromolekul ini yaitu mengubah bahan makanan yang besar menjadi kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh kita. Contohnya yaitu makromolekul karbohidrat, yakni karbohidrat ini akan diubah menjadi mikromolekul berupa glukosa sehingga dapat diserap oleh tubuh. Begitu juga dengan protein diubah menjadi asam amino, lemak menjadi asam lemak, dan gliserol. Nah, ketiga bahan makanan yang telah diubah ini, yakni glukosa, asam amino, dan asam lemak, sudah dapat dicerna oleh tubuh kita. Selanjutnya yaitu ada sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia terbagi atas dua, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan yaitu saluran yang dilalui oleh makanan, sedangkan kelenjar pencernaan yaitu organ yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Nah, di saluran pencernaan ini meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Sedangkan pada kelenjar pencernaan ini terdapat pada mulut, lambung, usus halus, pankreas, dan juga hati. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu mulut. Nah, di mulut ini terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu gigi, yang kedua kelenjar saliva atau kelenjar ludah, dan juga lidah. Nah, pada gigi ini berfungsi untuk memotong dan mengoyak makanan. Ini merupakan salah satu contoh dari pencernaan mekanik. Nah, pada kelenjar saliva itu mengandung enzim pialin atau amilase, yaitu untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Pada contoh ini merupakan contoh pencernaan kimiawi, sedangkan lidah yaitu memindahkan makanan di dalam mulut. Nah, fungsinya yaitu untuk membuat makanan menjadi lembek dan dibentuk bulat yang disebut sebagai bolus. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang faring dan juga esofagus. Nah, faring itu adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Di dalam esofagus terdapat gerakan seperti meremas yang mendorong bolus ke lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Nah, berikut ini merupakan ilusinya, yakni yang berwarna ungu ini merupakan bolus yang mana dia didorong dan juga diremas menggunakan gerakan peristaltik tadi. Nah, dia ini didorong sekaligus juga diremas sehingga sampai menuju ke lambung.
Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang lambung, di mana pada lambung ini terdapat otot lambung yang berkontraksi mengaduk-ngaduk bolus yang tadi dan memecahkannya. Nah, bolus yang tadi dibawa ke lambung akan diaduk-aduk sehingga dia memecah menjadi lebih kecil. Nah, ini disebut sebagai pencernaan mekanik. Selain itu, di lambung juga terdapat getah lambung, yang mana terdapat HCl, pepsin, dan juga renin. Nah, pada HCl ini berfungsi untuk membunuh kuman, pepsin untuk mengubah protein menjadi pepton, dan renin untuk mengendapkan protein susu. Nah, pepsin dan renin ini merupakan enzim yang mana dia ini termasuk dalam pencernaan kimiawi. Nah, jadi pada mulut dan juga lambung itu terdapat dua pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan juga pencernaan kimiawi. Nah, bolus tersebut menjadi bahan kekuningan yang disebut thymus atau bubur usus. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang usus halus. Nah, di usus halus ini terdapat tiga macam, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus tengah, dan juga ileum atau usus penyerapan. Nah, di duodenum ini terhubung dengan saluran pankreas dan empedu. Baik, di pankreas ini terdapat tiga, yakni tripsin, amilase, dan juga lipase. Nah, tripsin ini memecah pepton menjadi asam amino, amilase memecah amilum menjadi maltosa, serta lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Nah, selanjutnya ada kantong empedu, di mana kantong empedu ini terdapat getah empedu yang dihasilkan dari hati. Nah, getah empedu ini berfungsi mengemulsikan lemak agar lebih mudah dicerna oleh enzim. Nah, di sini ada gambarnya, yang warna coklat kemerahan ini merupakan hati, yang mana hati ini menghasilkan getah empedu. Nah, getah empedu ini akan disimpan di dalam kantong empedu. Nah, setelah disimpan di kantong empedu, maka akan disalurkan ke usus 12 jari. Nah, di sini juga ada pankreas. Pankreas ini kan menghasilkan 3 enzim, ketiganya juga disalurkan pada usus 12 jari. Nah, kita balik lagi ke jejunum. Di jejunum ini terjadi pemecahan zat-zat makanan sebelum diserap oleh tubuh. Kemudian di ileum ini terdapat jonjot usus untuk menyerap zat-zat makanan. Perlu diperhatikan pada ileum ini atau usus penyerapan ini terdapat jonjot usus. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang usus besar, di mana pada usus besar ini terdapat bahan makanan yang sampai pada usus besar yang dikatakan sebagai bahan sisa. Kemudian ada juga, yaitu usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan, sehingga terdapat mikroorganisme yang membantu proses pembusukan makanan. Contohnya yaitu bakteri Escherichia coli. Nah, di sini ada gambar usus besar. Nama lain dari usus besar yaitu kolon. Ada kolon naik, kolon mendatar, dan kolon menurun yang pada akhirnya atau akan sampai ke anus. Nah, yang selanjutnya yaitu kelainan pada sistem pencernaan. Nah, terdapat gondong, tukak lambung, diare, xerostomia, apendisitis, dan konstipasi. Nah, ini merupakan kelainan dari sistem pencernaan manusia. Nah, jadi kesimpulan materi,
Sistem pencernaan adalah proses menerima makanan, mengubahnya menjadi energi, dan mengeluarkan sisa proses tersebut. Lebih rincinya yaitu proses penghancuran makanan yang terjadi dalam mulut hingga lambung. Selanjutnya adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus. Nah, itulah penjelasan mengenai sistem pencernaan manusia. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.